Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan melanjutkan penjelasan atau materi presentasi dari kelompok kami tentang sistem monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya pemerintah mempunyai urusan atau fungsi-fungsi pemerintah yang menjadi hak dan kewajiban pada tingkatan. Nah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 itu tentang petunjuk teknis penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal. Bahwasanya standar pelayanan minimal yang dimaksud disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga negara secara minimal. Apa saja isi dari SPM yang sudah dibuat atau disusun tersebut? Isinya yang pertama itu ada jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM, kemudian indikator dan nilai SPM, kemudian batas waktu pencapaian SPM dan pengorganisasian penyelenggaraan SPM. Di dalam pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 disebutkan bahwa monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dibantu oleh tim konsultansi penyusunan SPM standar pelayanan minimal. Kemudian yang kedua, tim konsultan menyusun SPM menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi umum kinerja penerapan dan pencapaian SPM daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kepada DPOD, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah melalui Sekretariat DPOD. Kemudian 3, hasil dari monitoring dan evaluasi umum sebagai maksud pada ayat kedua digunakan oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagai bahan laporan penerapan dan pencapaian SPM pada pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya, kalau kita perhatikan bahwasanya evaluasi dan monitoring itu sesuatu yang sangat penting dalam pemerintahan. Tapi kalau kita lihat hasil evaluasi yang ada, itu pemerintahan juga kinerjanya belum berjalan dengan maksimal. Nah, hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan. Yang pertama adalah hasil monitoring dan evaluasi belum menjadi kebutuhan mendasar untuk perbaikan kinerja. Lakip dan laporan-laporannya masih berorientasi kepada kewajiban administrasi dan formalitas semata. Kemudian hasil monep juga belum menjadi dasar perencanaan tahun selanjutnya. Kemudian SPIP standar pelayanan intern pengendalian intern pemerintah di SKPD juga masih rendah. Terus masalah yang kedua itu rendahnya kemampuan PNS dalam perencanaan. Ini bisa kita lihat dalam mereka belum mampu sepenuhnya menyusun indikator kerja yang tepat sehingga menyulitkan dalam pelaporan. Selanjutnya adalah rendahnya kualitas data dan informasi. Nah, data tidak ada, kemudian data dari masing-masing OPD juga kadang ada yang berbeda. Kemudian selanjutnya itu kenapa masih rendah? Karena selanjutnya adalah belum optimalnya audit kinerja oleh BPK. Selama ini memang fokus dari audit ini hanya ada laporan keuangan, sehingga untuk kinerja belum maksimal. Kemudian yang rendah, yang kelima adalah rendahnya kualitas rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kepala daerah. Sebenarnya hasil dari rekomendasi yang dibuat untuk evaluasi DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintah itu sangat dibutuhkan, tapi kalau kita melihat sekarang anggota dari DPRD sendiri sepertinya kurang dalam hal itu. Kemudian selanjutnya ada rendahnya peran dan serta CSO atau media dalam pengawasan kinerja pemerintah. Ini kita lihat juga kurang sekali. Kemudian ketidakjelasan mekanisme pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Kalau kita lihat di beberapa instansi pemerintah memang menyediakan layanan seperti aduan, kemudian kotak saran dan sebagainya,
tetapi untuk tanggapan atau perbaikan dengan pemerintah itu kurang kurang diperhatikan, atau rekomendasi yang disampaikan itu sepertinya kurang mendapat tanggapan yang begitu dominan dari pemerintah. Kemudian ini lagi selanjutnya itu rendahnya kualitas disemenisasi materi pelaporan. Dari hasil laporan, harusnya dari hasil laporan yang dibuat, hasil monitoring harusnya ditindaklanjuti dan segera diperbaiki terhadap apa yang menjadi kendala dan kelemahan. Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimum SPM yang sudah didapat itu bisa digunakan pemerintah sebagai yang pertama itu masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pencapaian SPM. Yang kedua yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM, termasuk pemberian penghargaan bagi pemerintah daerah yang berprestasi sangat baik dalam menerapkan sistem evaluasi dan monitoring ini. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, ada beberapa kelemahan-kelemahan atau faktor-faktor yang menyebabkan terkendalanya dalam masalah evaluasi, mentoring dan evaluasi. Nah, kita sudah membaca hal tersebut. Dengan bagusnya monitoring dan evaluasi, maka kinerja pemerintah akan baik. Nah, kalau pemerintah kinerja akan baik, maka pemerintah akan mendapat dukungan atau sokongan dari stakeholder, dari pemerintah lain, kemudian dari masyarakat. Nah, apa yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita buat, atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan tersebut? Yang pertama adalah dibutuhkan komitmen pemimpin dalam mencapai kinerja organisasi pemerintah daerah yang lebih baik. Selanjutnya itu adanya pengalokasian sumber daya untuk membangun sistem monitoring dan evaluasi. Kemudian yang ketiga adalah adanya sumber daya yang berkomitmen dalam meningkatkan performa sektor publik. Ini berarti bahwa penerapan sistem MONEF yang sukses dibutuhkan komitmen sumber daya daerah, komitmen stakeholder untuk mendukung baik dari penilaian kesikapan sampai membuat dan menjalankan keberlangsungan sistem MONEF itu sendiri. Dan juga tidak kalah penting adalah kombinasi dari kapasitas institusional dan politik will dari pemerintah itu sendiri. Dengan sistem MONEF, monitoring dan evaluasi, maka kita dapat menilai kapasitas suatu negara atau daerah dalam pengembangan sistem MONEF-nya. Namun sukses atau tidaknya pengembangan sistem MONEF di suatu daerah negara akan bergantung kepada beberapa faktor penting. Yang pertama itu apakah ada mandat atau permintaan yang jelas untuk MONEF itu sendiri secara hukum, kemudian dari masyarakat sipil. Kemudian yang kedua, apakah ada kepemimpinan yang kuat di level tinggi pemerintah. Yang ketiga, apakah sumber daya dan pengembangan kebijakan dihubungkan dengan penganggaran. Yang keempat adalah bagaimana kualitas informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan manajemen dan kebijakan. Selanjutnya itu bagaimana keterlibatan pihak masyarakat sipil sebagai partner bagi pemerintah dalam proses evaluasi dan monitoring tersebut. Kemudian apakah ada inovasi yang dapat digunakan sebagai pilot program yang sudah dibuat. Selanjutnya dalam monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan mengikuti beberapa langkah. Ada 3 langkah yang dapat kita buat, yang kita jalani. Yang pertama itulah tahap perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan. Dalam tahap perencanaan, persiapan dilakukan untuk mengidentifikasi hal-hal yang akan dimonitor atau variabel apa saja yang dimonitor serta menggunakan indikator mana yang sesuai dengan tujuan dari program tersebut. Kemudian selanjutnya tahap pelaksanaan. Nah, dalam monitoring ini perlu mengukur ketepatan
dan tingkat capaian dari pelaksanaan program atau kegiatan yang sedang dilakukan dengan menggunakan standar atau variabel yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan. Nah, indikator itu bisa dilihat dari kesesuaian dengan tujuan proyek, kemudian tingkat capaian pekerjaan sesuai target, terus ketepatan dalam belanja budget, kemudian ada tahapan evaluasi dan evaluasinya, kemudian sesuai dengan evaluasi dengan tujuan proyek, kemudian ada tidaknya tindak lanjut dari program tersebut. Selanjutnya tahap yang ketiga adalah tahap pelaporan. Pada tahap ini kita menentukan apakah prestasi kerja itu memenuhi standar yang sudah ditentukan, dan terdapat tahap evaluasi yaitu mengukur kegiatan yang sudah dilakukan dengan standar yang harus dicapai. Selanjutnya itu e-Monef atau Electronic Monitoring and Evaluasi. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan mengamanatkan kepada pimpinan kementerian, lembaga, atau kepada gubernur untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dekonsentrasi tugas pembantuan serta kepada bupati atau wali kota untuk melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas pembantuan meliputi dengan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Nah, pelaksanaan pelaporan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana dan realisasi pencapaian target yang telah berjalan dilakukan dengan sistem aplikasi offline dirasa belum optimal. Selain itu, Kementerian PPN atau Bappenas telah mengeluarkan aplikasi e-Monef generasi 3 versi ketiga pada tahun 2018. Nah, pengembangan sistem e-Monef dilakukan dengan menyempurnakan format aplikasi dan mekanisme pelaporan sehingga diharapkan dapat bermanfaat baik bagi instansi yang menerima laporan maupun bagi instansi sistem e-Monef dibangun untuk pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan. Adapun user atau pengguna aplikasi e-Monef adalah ada yang kelompok user pemanfaatan data pelaporan yang sebelah atas, kemudian dari gambar itu kita lihat ada kelompok user pelaksana pelaporan. Nah, di atas itu adalah kelompok user yang memanfaatkan data hasil pelaporan. Nah, di bawah adalah pelaksana pelaporan itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di sana untuk yang melaksanakan pelaksanaan laporan itu bisa kita lihat tuh ada kementerian, kemudian program, PJ kegiatan. Nah, kemudian ada satker. Di atas adalah yang memanfaatkan data tersebut. Bisa jadi dimanfaatkan data tersebut dari evaluasi itu oleh Bapeda, kemudian nanti dari OPD, kemudian dari direktorat dan sebagainya untuk dalam hal pelaksanaan dalam monitoring dan pelaksanaan program kegiatan. Sebagai aplikasi yang berbasis web atau online, aplikasi e-Monef ini menyajikan data secara digital baik bagi pengguna data realisasi yang telah di-entry di aplikasi Monef tersedia dalam beberapa format. Nah, yang pertama tuh format pertinjau laporan, kemudian cetak laporan dan unduh data realisasi. Untuk pertinjau laporan dalam aplikasi Monef adalah laporan sementara yang merujuk pada data realisasi yang di-entrykan tiap bulan. Pertinjau laporan ini tersedia untuk semua data realisasi yang dilaporkan, baik dari level komponen, output, indikator hingga per indikator. Kemudian dicetak laporan, ya. Menu cetak laporan tersedia dalam format bulanan dan triwulan. Cetak dan format bulan ini menampilkan laporan secara parsial di bulan yang dipilih. Sementara untuk format triwulan akan menampilkan kumulatif dari pencapaian komponen output, indikator dan kurun waktu 3 bulan. Selanjutnya ada itu fasilitas unduh data realisasi. Nah, menu unduh ini data realisasi ini tersedia untuk sesuai kewenangan user. Data realisasi yang tersedia dalam format Excel dan tersedia sesuai dengan bulan terakhir entry data dan dapat digunakan oleh user untuk membuat analisa lebih lanjut maupun menyusun laporan dalam format sesuai dengan kebutuhan user.
Selanjutnya kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa monitoring dan evaluasi sering dilihat sebagai dua hal yang terpisah, padahal memiliki fungsi yang saling berkaitan. Masing-masing memiliki jenis informasi kinerja yang berbeda-beda, namun saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang utuh tentang kinerja dan capaian program. MONEV atau monitoring evaluasi, keduanya dibutuhkan agar dapat mengatur implementasi kebijakan, program, dan proyek yang akan lebih baik. Pengimplementasian sistem MONEV dapat menguatkan manajemen sektor publik. Pengimplementasian sistem MONEV juga membutuhkan komitmen dari pemimpin dan stafnya. Nah, aplikasi MONEV yang generasi 3 ini diharapkan dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan mekanisme monitoring serta hasil monitoring yang dilaporkan. Data dan informasi hasil monitoring yang baik dapat dimanfaatkan tidak saja hanya bagi birokrasi, aparatur penyelenggara pemerintah dan lingkungan, namun juga bagi halayak publik. Penyempurnaan aplikasi dan informasi yang disajikan diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan pembangunan bisa diperoleh secara utuh, lengkap, dan cepat. Demikian mungkin hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.